Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba. Apa kabar semuanya? Tidak ada kata yang paling baik yang kita ucapkan selain ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Majlis kita ini menjadi majlis bangkai, menjadi majlis busuk dan sia-sia kalau kita tidak bersolawat kepadanya. Maka kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya diberitahu bahwa daerah yang akan saya datangi ini adalah daerah yang mengerikan. Texas, Pak Ustadz. Tidak ada orang yang berani lewat di Jeneponto lewat dari jam 8, jam 9 malam. Dalam hati saya katakan dalam hati dan pikiran saya, pantasan acaranya dibuat sore karena orang tidak berani lewat malam. Di mana-mana orang minum habis makan nasi, minum air putih. Tapi di daerah yang mau Ustadz datangi ini ngeri, minumannya tua. Ustadz tahu preman-preman di Jakarta yang seram-seram, yang menakutkan, itu di Kalijodo, itu semua berasal dari daerah ini. Dan mereka sudah pulang. Maka dalam hati saya ada juga rasa cemas. Tapi Ustadz jangan takut, karena Ustadz dikawal 5 baris. Barisan pertama TNI, barisan kedua Polri, barisan ketiga Banser, barisan keempat Kokam, barisan kelima BKPMMI. Dalam hati saya, bagaimanalah bentuk jamaah yang mau menyambut saya ini. Hari ini saya betul-betul berjumpa, berkeringat saya menghadapi mereka, saking panasnya. Bagaimana masyarakat yang sebelumnya tidak baik menjadi baik, ini karena berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Jeneponto? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Tapi para alim dan ulama dikirimnya sampai ke Jeneponto merubah dari yang tidak baik menjadi baik. Menjadi orang yang sebelumnya cinta kepada perbuatan mungkar, perbuatan keji, hari ini mereka cinta masjid dan ulama. Ini bukan basa-basi, ini bukan kata-kata yang diperindah di tepi bibir, di ujung lidah, tapi nyata bukti hari ini. Siapa yang tidak percaya, datanglah ke Jeneponto. Inilah orang-orang yang insya Allah mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka cinta kepada orang yang mengajarkan Al-Quran, sayang kepada yang membawa risalah, sayang kepada orang yang mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkinkah Abdul Somad bisa datang ke Jeneponto kalau tidak ada izin dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Dandim, Kapolres, Majelis Ulama? Pokoknya banyaklah. Saya sudah sampai zuhur tadi. Lebih cepat 1,5 jam dari jadwal yang sudah ditetapkan. Kata Pak Sekda, Ustadz Somad, itu ibu-ibu sudah menunggu Ustadz di lantai 2 masjid. Kenapa mereka cepat betul datang, Pak? Apakah mereka salah jadwal? Ternyata mereka bukan salah jadwal, tapi mereka mau booking tempat VVIP. Itulah mengapa tadi begitu masuk ke dalam, tangan saya angkat. Kenapa? Karena mereka sudah menunggu 3 jam dari tadi. Kalau saya masuk cuek, mana tahu ada yang mengambil gambar saya, lalu mengatakan, apa itu Abdul Somad masuk ke masjid angkat tangan ke atas, memuliakan orang yang sudah datang 3 jam dari tadi duduk. Apa yang membuat mereka mau datang? Berpanas-panasan, datang dari jauh, menunggu. Memangnya yang datang kemari ini disediakan sembako? Ada di absen oleh Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, Pak Ketua Dewan. Apakah ini diperintahkan? Tidak. Semua ini datang karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan setiap langkah kaki, setiap ayunan tangan, setiap hembusan nafas, setiap tetesan darah, setiap tetesan peluh dan keringat, semuanya bernilai amal soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa orang Jeneponto ini kuat-kuat, cepat-cepat, ramai-ramai? Karena makanannya luar biasa, kuda. Ustadz Somad bicara tentang kuda, rupanya Ustadz sudah makan kuda. Sudah disiapkan Pak Bupati tadi. Lalu ada yang bertanya ke saya, bagaimana rasanya Pak Ustadz? Sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Kalau kau mau tahu rasanya, datanglah ke Jeneponto. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa rahasianya sehingga masyarakat Jeneponto menjadi orang baik, menjadi orang soleh, meramaikan masjid, memakmurkan rumah Allah? Ternyata rahasianya adalah pemimpin yang adil. Karena kalau pemimpinnya hobi penyanyi dangdut, akan diundang artis pakai rok pendek, masjid kosong, yang ramai tanah lapang, penyanyinya pakai rok pendek, pentasnya tinggi, hancur masyarakat ini. Tapi yang dihadirkan adalah para alim ulama, para ustadz, para guru-ta, para kiai. Datang mereka mengajarkan Al-Quran di Masjid Raya Jeneponto. Setiap habis sholat subuh membaca Al-Quran dengan tahsin, dengan tafsir, dengan asbabun nuzul disediakan para ulama. Jadi kalau mau suatu daerah itu baik adalah mesti memakmurkan masjid. Inilah contohnya. Saya penasaran kira-kira di Jeneponto nanti berapa sop lah jamaahnya ini. Rupanya malaikat dan Allah Subhanahu wa taala marah ke saya. Jangan kau ukur sopnya Abdul Somad, kau hitung sendiri sampai keluar sana. Itu saudara kita yang berada di luar bisa tak mendengar suara saya? Kalau bisa mendengar suara saya, angkat tangan. Oh bisa. Saudaraku yang di luar masjid, jangan kalian berkecil hati dan kecewa. Insya Allah di dunia kalian di luar masjid, di surga pun nanti kalian insya Allah. Di surga nanti insya Allah masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Saudara-saudaraku yang berdiri yang tidak dapat tempat, jangan kalian bersedih, karena aku pun berdiri juga di sini. Sama kita. Tapi nanti di surga kita akan duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syarat memakmurkan masjid. Poin pertama yang ingin saya sampaikan, kalau cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolonglah agama Allah dengan jabatan, kekuasaan dan harta kita. Bapak Ibu mau? Insya Allah anak-anaknya juga menjadi pejabat di masa akan datang. Saya belajar di Mesir, di Kairo. Di Mesir ada namanya kelompok studi mahasiswa Riau. Orangnya cuma 75 orang. Ada namanya KMA, Kekeluargaan Mahasiswa Aceh. Ada namanya HMM, Himpunan Mahasiswa Medan. Ada namanya KPJ, Kekeluargaan Pelajar Jakarta. Tapi yang paling banyak waktu itu adalah KKS dari Sulawesi, karena mereka bukan satu provinsi, satu pulau. Waktu kecil saya diajarkan oleh guru di SD pelajaran peta buta. Bagaimana anak-anak bisa tahu peta? Ini yang panjang seperti buaya, Pulau Sumatera. Ini yang seperti ayam, Pulau Kalimantan. Ini yang seperti burung kasuari, Pulau Papua. Ini seperti orang pemain sepak bola, Pulau Sulawesi. Saya sedang berada tepat di kakinya, ujung kakinya. Maka manusia tidak akan bergerak kalau kakinya tidak melangkah. Walaupun otaknya cerdas, walaupun ngomongnya pandai, kalau kaki tidak dilangkahkan, tidak terwujud apa-apa. Maka perjuangan menolong agama Allah dengan melangkahkan kaki. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bagi yang belum menolong agama Allah, tolonglah. Bagi yang sudah menolong agama Allah, mudah-mudahan istiqomah. Kami ibu-ibu Pak Ustadz, kami emak-emak Pak Ustadz, memangnya kami bisa buat apa? Ibu bukan pejabat, ibu bukan orang kaya, ibu tidak bekerja, tapi duit pejabat dan orang kaya yang megang siapa? Mengaku. Ibu yang akan mengendalikan dunia ini. Makanya yang paling ditakutkan adalah gerakan mak-mak garis keras. Satu orang bapak hadir acara maulid, ceramah ustadz 1 jam,
60 menit dia pulang ke rumah, yang bisa disampaikannya tinggal 1 menit, yang 59 hilang di jalan. Tapi kalau ibu-ibu yang cerita, ceramah ustadz 1 jam, bisa dia tambah jadi 1,5 jam. Dia ceritakan ke suaminya, jamaahnya jadi 2. Dia ceritakan ke anaknya, jamaahnya jadi 3. Dia ceritakan ke menantunya, jamaahnya jadi 4. Dia ceritakan ke cucunya, jamaahnya jadi 5. Dia ceritakan ke tetangganya, jamaahnya jadi 6. Itulah pentingnya ibu-ibu ikut pengajian. Di Jeneponto, perempuan dimuliakan, dihormati, diagungkan, dijunjung tinggi. Tidak ada perempuan berada di bawah. Mereka diletakkan di tempat VIP. Jangan macam-macam. Tidak ada campur aduk. Tapi kenapa ada bisa perempuan di tempat imam? Ini adalah jamaah khusus. Mereka ini juga nanti masuk surga khusus insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang ingin kita sampaikan kalau kita mati? Malaikat mencabut nyawa kita. Yang diucapkan di mulut adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Azan subuh, asyhadu an la ilaha illallah. Zuhur, asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang selalu kita ucapkan malam Jumat dalam tahlil. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha. Masyarakat Jeneponto tidak perlu khawatir diganggu jin dan setan. Kenapa? Sudah diruqyah selama 3 hari berturut-turut. Bagi yang belum, daftar dengan Pak Sekda, biar diruqyah Pak Sekda. Tadi ketika saya sampai dikatakan, Ustadz Somad, ini jamaah sedang diruqyah, ruqyah masal untuk mengusir segala gangguan setan. Jadi kalau ada suami di Jeneponto yang tidak ke masjid, tidak bersolawat, tidak baca Quran, ibu-ibu mesti paham, itu tidak lagi gangguan setan, karena setan sudah keluar. Tidak lagi bisa setan disalahkan. Kata setan, alhamdulillah selama ini aku yang menjadi korban. Selama ini yang difitnah adalah setan. Suami tidak mau sholat, setan. Suami selingkuh, setan. Suami dilarikan pelakor, setan. Kata setan, padahal aku sudah lama pensiun dini, kata setan. Kejahatan manusia akan terus merajalela karena memperturutkan hawa nafsu. Hawa nafsu ini hanya bisa dikekang kalau kita ikut jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, ingat-ingat mati. Karena kalau kita terus merasa akan hidup, kita lupa bahwa semuanya akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yauma idzin anin. Kamu semua akan ditanya tentang nikmat. Nikmat mata ditanya, sudahkah matamu dipakai melihat Quran? Mata menjawab, ya Allah, mata ini pernah melihat Quran cuma 2 kali. Yang pertama melihat Quran saat dijadikan mahar akad nikah. Mana Qurannya? Mana Qurannya? Mana Quran untuk akad nikah? Yang kedua, mata melihat Quran ketika sakaratul maut, tidak mati-mati sudah seminggu, dibukakan Yasin langsung mati. Tapi itu tidak ada di Jeneponto. Karena orang Jeneponto semuanya rajin membaca Al-Quran. Yang membaca Quran tadi adalah imam besar Masjid Raya Jeneponto, qori kita. Bagi yang tidak bisa baca Quran, datang ke imam. Sudah lihat wajahnya, orangnya jelas ada. Datang, Pak Imam, saya mau betulkan surat Al-Fatihah saya. Coba baca. Hanya kecil. Hanya kecil. Bagi yang tidak bisa menyebut H kecil, silakan makan lawa. Saya tadi dikasih makan lawa. Hah? Tahu kan? Kalau tidak bisa menyebut huruf H, makan itu jantung pisang yang dikasih dengan kelapa, kunyah cabai kecilnya 3 biji. Insya Allah fasih menyuruh. Alhamdulillahi Rabb. Rohnya tebal, bukan tipis. Bukan. Roh, tafkhim. Alhamdulillahi Rabbil A-nya dalam. Ain. Yang tidak bisa menyebut A, banyak-banyak makan lupis pakai gula merah supaya dalam dia ke dalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selesai acara makan tadi di kediaman rumah jabatan rumah dinas,
Lalu dipersilakan foto-foto. Ustaz Sa'ad, kata Pak Sekda, silakan foto dengan ibu-ibu yang jilbabnya Masya Allah ramai. Perkenalkan Ustaz Somad, ini adalah ibu-ibu yang sedang mengaji tahsin level 1. Kajinya baru alif bata Pak Ustaz. Tidak penting, yang penting ada niat baik. Bayangkan, suami punya jabatan, ada uang, di dunia insya Allah bahagia, tapi masih mementingkan baca Quran. Yang sudah tidak bisa baca Quran, diajarkan huruf baca alif lupa ya, baca nun lupa ain. Apa boleh buat? Dibaca Quran, melihat Quran menetes air mata. Kenapa? Karena titik iya sudah jadi 3. Titik nun sudah nampak berkunang-kunang. Jangan kau baca Quran, kau tutup Quran. Kau cukup membaca surat-surat pendek yang kau hafal. Dengarkan bacaan Al-Quran. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, dia la'allakum turhamun, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran dibacakan di rumah, turun rahmat dalam rumah. Al-Quran dibacakan di ruko, di toko, turun rahmat di ruko. Al-Quran dibacakan di kantor, turun rahmat di kantor. Al-Quran dibacakan di kios tempat jualan, turun rahmatnya. Maka yang selama ini masih mengkoleksi lagu-lagu dangdut, lagu-lagu yang melalaikan dari Allah,